Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan melihat di mana mantan kader PDIP yaitu Bapak Sudarsono membongkar abis cara licik PDIP yang ingin menjatuhkan Bapak Jokowi sampai hari ini. Dan video selanjutnya adalah ada mafia migas yang merencanakan mengkonsolidasi ingin menjatuhkan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran sebagai presiden. Wah, sepertinya ini adalah rencana yang sangat besar. Bagaimana videonya? Kita lihat dan dengarkan berikut ini. Saya ngomong cilik. Lah, sekarang saya pun berani berstatement vulgar kok. Yang jarine partainya wong cilik tadi ternyata di dalamnya atau partainya wong licik. Iya. Ya, saya fine-fine aja. Saya kemarin sendiri, saya sekarang ada beliau-beliau ini yang mensupport. Ini baru yang Jabodetabek ini lah ya. Jabodetabek. Serang lah ya. Iya. Serang. Ini jadi ini muncul inisiatif itu. Saya sekarang malah semakin termotivasi dengan adanya di sosmed para pembenci Jokowi, barisan yang sakit hati dan sebagainya. Ya maaf, kalian boleh bicara di media, tapi jangan lupa ini masyarakat umum yang membackup saya. Iya. Siapa Mas? Pembenci pemerintah, pembenci Pak Jokowi atau? Ya. Contoh yang dalam minggu-minggu ini viral. Ada tokoh akademisi. Siapa? Profesor Ikrar Nusa Bakti contoh. PDIP itu Mas. Kayaknya dia alirannya ke sana. Oh iya. Alirannya ke sana itu profesor itu. Iya. Saya juga bingung. Dia berstatement di banyak media. Dia juga melakukan podcast di beberapa podcast juga dengan lantang berani mengatakan adili Jokowi. Nah itu menurut Mas Sudar seperti apa itu? Sah Prof. Ikrar Nusa Bakti mengatakan seperti itu, tapi juga sah seorang Sudarsono dengan barisannya, ini beliau-beliau yang mendukung kami, bahwa yang kamu lakukan juga akan berhadapan dengan rakyat. Rakyat ini adalah pecinta-pecinta Jokowi yang tidak rela kalian-kalian membenci Jokowi yang terus-menerus. Iya sih Mas, memang itu fenomena itu ya kalau kita sebut nama tidak hanya sekedar Profesor Ikrar Bakti, ada Profesor Amin Rais, Faisal Assegaf, Refli Harun, banyak sekali kan, Eki Sujana, belum lagi yang Bivitri. Ferry Amsari, yang notabene itu adalah mereka pendidikannya minimal doktor. Doktor itu artinya S3. Dan profesor. Kenapa sih Mas, profesor kok pada gelendeng begini Mas? Menurut Mas, kenapa sih profesor kita kok pada gendeng Mas? Ya tidak hanya profesor ya, sebenarnya belakang kan akademisi ya. Contoh Rocky Gerung. Rocky Gerung. Nah, Gerung kan. Gerung doang ya. Selama ini yang dengan ungkapan penyampaian narasi yang sedemikian, ya menurut saya ya kalian berhati-hati. Pak Jokowi bisa diam. Pak Jokowi boleh diam. Tapi masyarakat seperti ini bukan bayaran. Kalau mau ke depan, karena tadi saya sampaikan bahwa dari apa yang saya sampaikan kemarin di KPK dan selama ini 4-5 bulan dinamika saya dengan internal PDI Perjuangan, rakyat mendukung saya kok. Masyarakat juga jangan a priori dulu, boleh dilihat, disimak. Setiap kali Sudarsono dengan media, netizen di bawahnya apa? Mensupport saya kok. Dan itu komentar. dan itu bukan buzzer. Mana mungkin seorang Sudarsono berani mengatakan itu saya dibayar atau membayar buzzer? Tidak. Ceritanya nih mau melawan para pembenci Jokowi yang selama ini nyinyir terus. Mati gua, kena juga gua nih nanti. Ngelawannya seperti apa itu bentuk ngelawannya? Lewat podcast saya, lewat channel saya, gua kena ini nanti. Ini dan ke depan, siapapun yang masih nyinyir terus, ya harus berhadapan dengan barisan Sudarsono Jokowi lovers. Keren. Ini tumbuh subur dari rakyat yang
bosan, jengah dengan para pembenci-pembenci yang selalu menarasikan kalimat, pendapat selalu di medsos seperti itu. Ini murni, tidak ada, juga perlu saya tegaskan ini, nanti oportunis jangan sampai nanti. Oh tidak. Yang ingin saya tegaskan adalah jangan sampai, dan nanti akan saya jawab manakala muncul kayak kemarin statement Guntur Romli, Darsono sujud syukur disuruh presiden ke-7 setelah saya tantang sumpah pocong di depan KPK. Boleh nanti setelah ini, wah itu paling Sudarsono disuruh Pak Jokowi. Iya sih Mas, dasarnya dari ini juga yang serupa. Kalau saya boleh sebut sih, rata-rata walaupun mereka profesor kayak Asbun, karena memang syahwat politiknya, kepentingannya, karena ya oportunisnya itu tadi saya bilang, makanya ya akhirnya ya nggak bisa membedakan antara kritik, nyinyir, fitnah, dan provokasi, pemecah belah dan lain-lain. Setuju sih Mas, harus dilawan sih, pemecah belah, provokasi, pemfitnah harus dilawan, setuju. Ya, tinggal kita formulasi, kok kita sih, lu lah, lu kali bukan kita. Siapa tahu nanti Mas Agri masuk, kan begitu. Gua memfasilitasi, ini kan gua memfasilitasi. Lu lah, nggak usah gua sih. Tinggal dicari formulasinya, bagaimana cara melawan, tapi tentu tidak dengan fisik lah ya. Ya dengan seperti ini, ya mungkin kita kemudian ada hak jawab juga apa yang dinarasikan mereka. Nah itu sih saya setuju banget. Saya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa selama ini ada narasi-narasi Rocky Gerung lah, dan teman-teman di barisan-barisan yang menurut saya ini kan kalimat narasi di permukaan kan kasar begitu. Ya saya juga saya sampaikan kepada barisan saya untuk tidak dengan kalimat-kalimat kasar. Tetapi mereka juga tidak bisa kita diamkan. Tapi dungu kok Nas diam Mas. Dungu. Dungu. Oke itu dungu beneran. Tapi ya dungu-dungu diundang di sekolah PDIP kalau nggak salah ya. Kembali ke itu saya no comment ya artinya. Tapi kalau flashback ke belakang, saya juga heran PDI kemarin yang mantan partai yang sudah memecat saya, ya wajar saja anggota legislatif DPRD kabupaten kota ya, provinsi RI dikumpulkan yang katanya di sekolah partai, pembicara utama Rocky Gerung. Ayo pantas hasil. Beredar rumor Don itu kan sebutan pimpinan mafia itu. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Wow, ngeri kali ini. Don koruptor minyak berencana gulingkan Prabowo. Hasil korupsi minyak sebesar 1.000 triliun lebih dari cukup untuk membuat kekacauan ekonomi dan politik nasional. Ya iyalah 1.000 triliun. Berapanya nilai APBN ini? Menurut info sedang mengkonsolidasi mafia-mafia untuk mengumpulkan uang untuk gulingkan Prabowo. Kabarnya sudah terjadi kata sepakat, lokasinya di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Wow. Ini strateginya katanya antara lain, 1. Menyerang pasar modal dengan aksi jual saham dan memindahkan dana ke luar negeri. Ini faktanya nih, buktinya. Bahwa indeks harga saham gabungan IHSG mencatat penurunan paling signifikan dalam 2 bulan terakhir. Hal itu seiring dengan aliran dana Riza Khalid dalam bentuk saham perbankan BUMN dan blue chip yang mengalir deras keluar dari pasar modal. Ini fakta ini. Dalam 2 bulan terakhir, net sale telah mencapai 21,9 triliun. Perbankan menjadi emiten paling banyak dilepas oleh Riza Khalid CS. 2. Menghancurkan kurs rupiah terhadap US dollar hingga di atas 20.000. Faktanya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus ambruk kekuatannya. Kurs rupiah ada di posisi 16.600 selama pemerintahan Prabowo. Naik turun tentu ya. 3. Riza Khalid membuat kelangkaan solar dan pertalite di mana dia merupakan saudagar minyak atau the gasoline godfather. Mendanai gerakan aksi kontra Prabowo dan adili Jokowi dengan tujuan mendelegitimasi Prabowo dengan tujuan menciptakan kondisi seperti 98 untuk... Kalau memang itu betul, parah, ada rumor
informasinya para mafia-mafia minyak yang belakangan ini kasus korupsinya mencuat ke permukaan dengan kerugian negara mencapai 1 kuadriliun. Para mafia ini sedang berkumpul di suatu tempat. Informasinya, mereka akan menyatukan kekuatan dan keuangan untuk merusak proses demokrasi dan tujuan utama untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu, uang 1 kuadriliun itu mampu mengacak-acak mulai dari ekonomi, keamanan, perdagangan, dan mampu membeli otak, pikiran, tindakan dari orang-orang yang misinya hanya untuk uang. Kalau rumor ini benar terjadi, ngeri. Saya nggak percaya, itu bukan hal yang mudah. Kita berharap pemerintahan yang ada beserta dengan masyarakat masih solid mempertahankan hasil dari pesta demokrasi melalui pemilu menentukan pemimpin, yaitu Prabowo Subianto. Nah, itulah tadi sahabat-sahabat beberapa cuplikan video yang dimana mantan kader PDIP yakni Bapak Sudarsono membongkar cara licik PDIP yang ingin menjatuhkan Bapak Jokowi. Dan kemudian mafia migas ini berencana melakukan konsolidasi ingin menjatuhkan pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Nah, bagaimana pendapat Anda sahabat-sahabat mengenai ini? Silahkan komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih.